Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kera iblis pembantai langit meraung dengan marah, "Tuan, lapisan es yang baru saja saya pecahkan hanyalah lapisan permukaan keping hoki es. Keping hoki es sebenarnya transparan, dan ketebalan es transparan ini mencapai 30 meter. Dengan arus saya kekuatan, tidak mungkin untuk melakukan kerusakan pada es transparan," ucap dari kera iblis. Wajah Tan Yun pucat, "Lupakan saja, kera tua, akan butuh waktu lama untuk melakukannya. Di masa depan, setelah Huang Fu Shengzong saya menangkap istana jiwa abadi, kita akan memikirkannya ketika kita kuat. Kita sudah cukup lama pergi, sekarang saatnya untuk kembali dan bertemu dengan Meng Yi dan yang lainnya, kera tua, ayo pergi," ucap dari Tan Yun. "Baik tuan," saat kera iblis pembantai langit berbalik sebagai tanggapan, sepertinya menangkap sesuatu, tubuh besarnya bergetar hebat. Kemudian, kera iblis pembunuh langit melihat ke belakang dan meregangkan lehernya, pupil raksasanya menempel pada lapisan es transparan, dan setelah dia sepertinya mengkonfirmasi sesuatu, dia dengan bersemangat berkata dengan suara gemetar. Tuan, datang dan lihatlah. Itu istri Anda, ucap dari kera iblis. Mendengar ini, Tan Yun terkejut. "Kera tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Meng Yi, Xiao dan yang lainnya tidak ada di sini," ucap dari Tan Yun. Kera iblis pembantai langit tiba-tiba melihat ke belakang dan memperoleh ingatan tentang Raja Naga Iblis. Itu, tetesan air mata besar bergulir dari pupil raksasanya, dan berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan, itu Fang Luxuan Anda, Nyonya Fang," ucap dari kera iblis. Mendengar ini, tubuh Tan Yun sering bergetar, dan air mata jatuh di pipinya yang tampan dan sedih, gemetar. "Kera tua, kamu, kau bilang, apa?" ucap dari Tan Yun. "Tuan, bawahan ini mengatakan bahwa itu adalah istrimu," ucap dari kera iblis. Begitu suara kera iblis pembantai surga jatuh, sosok Tan Yun melintas, dan saat dia berbaring di lapisan es transparan, air matanya menetes, dan kemudian dia mengeluarkan teriakan, "Suaner! Suaner!" ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, garis pandangnya melewati lapisan tebal es transparan, tetapi dia melihat seteguk es seputih salju yang tergeletak di dalam peti mati. Di peti mati es diukir 9 burung ilahi kuno yang hidup, Phoenix. Pada saat ini, Tan Yun secara alami tidak tahu bahwa jauh di dalam pikiran Shen Subing, ada juga seteguk peti mati es Jiu Feng. Ini persis sama dengan peti mati es di bawah gletser kuno ini. "Suaner, wow, Suaner," ucap dari Tan Yun menangis, dan adegan masa lalu ketika Hong Meng Supreme melewati kedalaman pikirannya, suara Fang Luxuan terdengar di benaknya. "Suamiku, Suaner punya ide untuk memberitahumu," ucap dari Suaner. "Oke, katakan saja," ucap dari Tan Yun. "Suamiku, jika Suaner pergi suatu hari nanti, aku ingin kamu memasukkan Suaner ke dalam peti mati es Jiu Feng." "Oke," ucap dari Suaner. "Mengapa kamu begitu rewel? Aku bahkan yang terhormat, kamu adalah wanita tertinggi, kita ditakdirkan untuk setara dengan langit, untuk bertahan selamanya, bagaimana mungkin kita mati? Tapi aku berjanji Suaner. Tapi mulai sekarang, jangan katakan kata-kata sial seperti itu," ucap dari Tan Yun. Kemudian, gambar-gambar muncul di benak Tan Yun. Dalam gambar ingatan, di puncak alam dewa, tulang-tulangnya seperti gunung, dan darahnya mengalir seperti sungai darah yang berderap. "Suaner, istriku, kamu punya cara yang bagus." Tan Yun masih makhluk tertinggi Hong Meng, dan Tan Yun mengeluarkan tangisan yang mengguncang puncak alam dewa dengan memar di sekujur tubuhnya. Tan Yun memegang seorang wanita menakjubkan yang telah meninggal di lengannya dan dengan lembut menempatkan wanita itu di es Jiu Feng peti mati. Di belakangnya, Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa Desolate Agung, Dewa Gurun, Dewa Mendalam 9 Surga dan dewa-dewa lainnya merangkak di tanah, menangis serempak, "Bawahanku mengirim Nyonya pergi, Nyonya, Anda telah perjalanan yang bagus.
Setelah ingatan itu terputus, Tan Yun melihat peti mati es Jiu Feng di seberang es dengan sedih, dan dia tahu bahwa tubuh Suaner ada di dalamnya. Tapi dia tidak tahu mengapa peti mati es Jiu Feng muncul di pegunungan hukuman surgawi, masih terkubur di gletser kuno. Tinju Tan Yun menghantam lapisan es transparan dengan keras, kelima jarinya membelah daging akibat benturan, memperlihatkan palankes, tapi dia tidak bisa merasakan sakit. Karena, pada saat ini, pikirannya penuh dengan gambaran kehidupan Fang Luxuan. Kera iblis menatap Tan Yun, yang menangis begitu keras. Tubuhnya tiba-tiba menyusut setinggi seorang pria, dan mendukung Tan Yun. Tuan, Anda tidak dapat dilahirkan kembali dari kematian, jangan terlalu sedih. Tunggu kekuatanmu di masa depan. Setelah kita kuat, kita akan kembali, menghancurkan es, dan membawa nyonya pergi, ucap dari kera iblis. Iya, mata Tan Yun merah dan bengkak, air mata mengaburkan penglihatannya, dan dia menyaksikan tanpa daya saat es mulai membeku di atas es transparan. Setelah beberapa saat, lubang dalam yang digali oleh kera iblis pembunuh surga selama 3 hari diisi kembali oleh lapisan es. Tan Yun berdiri, memejamkan mata, dan mencium bola es dengan penuh kasih sayang selama 3 tarikan napas. Tan Yun mundur selangkah dan berkata dengan lembut, Suaner, kamu tunggu aku di sini. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan membawamu pergi kemanapun aku pergi di masa depan, aku akan membawamu bersamaku, ucap dari Tan Yun. Kemudian, rambut Tan Yun berkibar tiba-tiba, mengangkat kepalanya dan meraung, pembalasan, aku harus membalas dendam, ucap dari Tan Yun. 9 hari kemudian, 50 hari telah berlalu sejak Tan Yun meninggalkan lembah es, dan pertempuran dewa sudah berakhir, ada lebih dari setengah tahun tersisa. Tan Yun memanipulasi api Hongmeng untuk membuka jalan. Setelah meninggalkan lapisan es, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun dan berlari menuju lembah es dalam garis lurus. Sekarang, Tan Yun akhirnya tahu mengapa lapisan es kuno dengan radius 15 juta mil itulah sebabnya pada zaman dahulu, ada gunung es yang menutupi langit dan matahari. Apa yang menyebabkan semua ini justru alasan peti mati es Jiu Feng. Jawaban misteri terpecahkan, tetapi Tan Yun patah hati. Dia bertekad untuk memperkuat dirinya sesegera mungkin. Hanya ketika dia cukup kuat, dia dapat menghancurkan istana jiwa abadi. Hanya dengan begitu dia dapat membawa istrinya pergi dari peti mati es Jiu Feng. 3 hari kemudian, kera iblis pembantai surga membawa Tan Yun melewati pegunungan dan kembali ke lembah es, di mana dia bertemu lebih dari 3.000 orang termasuk Mu Mengyi. Tan Yun, kamu sudah pergi begitu lama, aku, saudari Xiao, dan Ziyan khawatir setengah mati, ucap dari Mu Mengyi meringkuk dalam pelukan Tan Yun dengan kesal. Jangan khawatir, aku kembali dengan selamat, ucap dari Tan Yun tersenyum sedikit. Kakak Tan, sudahkah kamu menemukan rahasia mengapa gletser berubah menjadi gunung es, ucap dari para murid bertanya dengan penuh semangat. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan topik pembicaraan, dan berkata, menara iblis penekan berjarak 20 juta mil dari sini, kita harus bergegas dan pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu tingkat agung kelas rendah, membawa semuanya, dan butuh setengah bulan untuk melakukan perjalanan sepanjang jalan. Setelah terbang ke barat dari gletser kuno yang luas, ia melaju ke hutan Dewa Jatuh. Perahu roh itu melintas di atas hutan meteorit yang seperti lautan. Sue Ziyan bertepuk tangan dengan penuh semangat, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, wow. Kakak ipar, lihat, kenapa pohon-pohon di sini begitu tinggi? Satu pohon tingginya ratusan ribu kaki, ucap dari Sue Ziyan. Yang lain juga cukup terkejut, melihat hutan meteorit yang tak terbatas, tes-tes. Semua orang belum pernah melihat pohon yang bisa tumbuh lebih tinggi dari gunung. Saat semua orang berdiskusi, mata Tan Yun menunjukkan kesedihan. Kakak Tan, ada apa denganmu? Ucap dari Huang Fuyu datang ke sisi Tan Yun dan berkata dengan lembut. Iya, ada apa denganmu, kakak ipar, ucap dari Sue Ziyan membuang senyumnya dan bertanya setuju. Yang lain terdiam dan menatap Tan Yun. Tan Yun mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Sue Ziyan, mengambil napas dalam-dalam,
dan berkata dengan sedih, karena kamu ingin tahu mengapa pohon di hutan dewa jatuh begitu besar, maka aku akan memberitahumu. Guruku mengatakan bahwa yang kuno selama perang para dewa, dewa keadilan yang menjaga tanah hukuman kita dari langit adalah dewa raksasa dari alam liar. Efek pada saat perang para dewa, pasti ada banyak raksasa liar dan darah dewa raksasa dipercikkan di bumi ini. Pepohonan di bumi mulai tumbuh tanpa batas, dan waktu menjadi hutan meteorit masa kini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang sangat tersentuh, sedih, penyembahan dan kekaguman muncul di wajah semua orang. Tan Yun melihat kembali semua hal di luar hutan dewa yang jatuh, dan berkata, kamu seharusnya sudah menemukan bahwa di medan perang para dewa, ada banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan yang melebihi area pusat surgawi. Pegunungan hukuman. Ratusan kali, ribuan kali. Semua ini, kalian dapat menyebutnya keajaiban. Kita harus selalu ingat bahwa dua dewa raksasa tanpa keadilan, tidak akan ada benua hukuman surgawi hari ini. Ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang mengangguk dengan rasa terima kasih. Kemudian, Tan Yun memperingatkan. Karena Susisi memiliki laba-laba darah Xuan Lei dalam pertempuran lembah es, sangat mungkin bahwa Ruyan Wuji juga mengatur agar Ruyan Chen berurusan dengan kita dengan binatang buas di menara penindasan iblis. Ketika kita tiba di Demon Suppression Tower, kita harus lebih berhati-hati, ucap dari Tan Yun. 16 hari kemudian, di kedalaman hutan Dewa Meteor, sebuah menara dengan ketinggian 1 juta kaki, berdiri tegak, itu adalah menara iblis penindasan. Seluruh tubuh menara iblis sangat jernih, dan energi perkasa yang penuh dengan kekuatan kuno dan arogan melonjak keluar dari menara dan berubah menjadi titik cahaya terang yang padat. Bintik-bintik cahaya yang menyilaukan ini tampaknya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan mereka dengan kacau dan padat berputar di sekitar badan menara dengan kecepatan tinggi, membuat kekosongan yang luas hancur menjadi zona vakum, dan daerah sekitarnya tandus. Murid percobaan, jika Anda ingin memasuki menara iblis, mereka harus terlebih dahulu melewati titik terang yang berjarak ribuan kaki dari menara sebelum dapat masuk. Namun, sejak pertempuran para dewa dimulai puluhan ribu tahun yang lalu, sangat sedikit yang bisa memasuki pagoda tanpa cedera. Karena itu penuh dengan bintik-bintik cahaya kekuatan arogan kuno, mengabaikan pertahanan baju besi, dan senjata sihir pelindung lainnya. Dan yang paling penting, melalui pelajaran darah dan air mata, Istana Jiwa Abadi mengetahui bahwa menara hanya terbatas pada kultivator tingkat di alam penyempurnaan jiwa atau di bawahnya. Karena bahkan jika kultivator alam jiwa dibunuh dengan melewati titik cahaya yang menyilaukan, saat dia memasuki lantai pertama menara hidup-hidup, dia akan ditekan dan dibunuh dengan kejam di tempat. Pada saat ini, tepat di depan menara penindasan iblis, Ruyan Chen memimpin lebih dari 1.900 murid sekte abadi-abadi yang bersembunyi di rerumputan lebat. 36 fondasi formasi diatur di sekitar kerumunan, tetapi Ruyan Chen dan yang lainnya yang mengatur formasi ilusi. Jika Anda melihatnya dari ketinggian, Anda tidak dapat menemukannya. Di rumput tidak jauh dari kerumunan, ratusan mayat berdarah dari Divisi 5 Jiwa Sekte Huang Fusengzong, Divisi Jiwa Suci, dan divisi yang lainnya tergeletak. Jelas, murid-murid Huang Fusengzong ini dibunuh oleh Ruyan Chen dan yang lainnya setelah mereka tiba di Menara Iblis. Pada saat ini, Ruyan Chen mengutuk dengan suara rendah dengan mata enggan, sialan, mengapa mereka tidak datang? Ini sudah begitu lama, tidak, mereka pergi ke Gletser kuno terlebih dahulu dan dibunuh oleh Susisi dari Istana Jiwa Abadi. Iya, sialan, saya dibawa pertama oleh Istana Jiwa Abadi, ucap dari Ruyan Chen. Ruyan Chen selesai berbicara, dan tiba-tiba, suara yang tidak menyenangkan terdengar, Tuan Muda Ruyan, apakah Anda memiliki pendapat tentang Istana Jiwa Abadi? Pada saat ini, sisi kiri Ruyan Chen 10 kaki jauhnya, seorang bocah pirang dengan sepasang pupil emas menatap Ruyan Chen. Punggung Ruyan Chen kedinginan oleh tatapan pemuda itu, kakinya gemetar dan dia hampir jatuh berlutut, dengan gemetar berkata, mantan dan senior tenang, junior tidak berniat menyinggung Istana Jiwa Abadi Anda, aku baru saja tergelincir lidahnya, lidahku terpeleset,
ucap Daru Ruyanchen. Bocah pirang itu dengan dengusan dingin, dia menutup matanya lagi. Pada saat ini, para murid dari Sekte Abadi-Abadi menatap bocah pirang yang duduk di tanah dengan ketakutan yang tak terkendali di mata mereka. Dari ekspresi semua orang di Sekte Abadi-Abadi, tidak sulit untuk melihat bahwa bocah pirang itu luar biasa. Sesaat kemudian, bocah pirang itu tiba-tiba membuka pupil emasnya dan berkata dengan dingin, "Mereka ada di sini, dan masih ada 31.000 mil dari sini," ucap dari bocah pirang itu. Ruyanchen bangkit dengan bersemangat, melambaikan tangan kanannya, dan embusan energi spiritual Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Ziyan, Zhong Wuxiao, dan Huang Fuyu muncul di langit rendah. "Senior, tolong tunggu sebentar dan bantu Junior untuk mengendalikan orang-orang ini, Junior akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri," ucap dari Ruyanchen. Iya, nada suara bocah pirang itu acuh tak acuh. Di atas hutan Dewa Meteor, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk membawa kerumunan dan perlahan-lahan melaju menuju menara Dewa Iblis Penekan. Tan Yun tidak melepaskan kera iblis pembantai surga, dia khawatir tentang binatang roh musuh. Tan Yun hanya memiliki satu tujuan, tidak melepaskan musuh. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan masih ada 100 mil tersisa dari menara penindas iblis, tubuhnya bergetar, dan dia menatap menara penindas iblis. Kesedihan yang kuat berkecamuk di hatinya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Yusu," ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benaknya. Di atas alam dewa, berdiri sebuah kuil, namanya Kuil Hongmeng. Di Kuil Hongmeng, milik Agung Hongmeng, duduk di kursi kuil. Di aula utama, seorang wanita dengan tinggi 100 kaki, dengan pesona aneh, mengepalkan telapak tangan kanannya erat-erat, menekuk lengan kanannya ke dada kirinya, dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, dan suara surga terdengar, "Bawahan Dongfang Yusu, sampai jumpa, semoga mayor saya meningkatkan dan menyatukan para dewa," ucap dari Yusu. "Yusu, bangun," ucap dari Tan Yun, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah menara kristal terbang ke tangan Dongfang Yusu. "Tuan, menara yang sangat indah, apakah Anda memberikan ini kepada bawahan Anda?" ucap dari Dongfang Yusu sangat gembira. "Iya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Yusu, kamu adalah dewa yang biadab, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa artefak yang layak? Aku dengar kamu bilang kamu suka menara sebelumnya, jadi aku menutup dan memperbaiki menara ini." "Hahaha, tidak, saya akhirnya memperbaikinya, dan sekarang saya memberikannya kepada Anda," ucap dari Tan Yun. "Tuan." Dongfang Yusu sangat tersentuh sehingga dia berlutut dengan satu lutut lagi, "Jadi Anda telah mengasingkan diri selama 80.000 tahun untuk memperbaiki menara untuk Yusu." "Yusu berterima kasih pada Tuan," ucap dari Yusu. "Jangan terlalu sopan, bangun," ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. "Baiklah," setelah Dongfang Yusu bangkit, dia berkata dengan gembira, "Tuan, Tuan Hong Huang sering pamer di depan bawahan ini dengan pedang Hong Huang, mengatakan bahwa senjata ajaib bawahan ini tidak sebagus dia, hihi, mulai sekarang, bawahannya tidak akan percaya, Tuan Dewa Hong Huang berani pamer di depan bawahan ini. Jika Tuan Dewa Hong Huang mengetahui bahwa Anda telah membuat menara untuk bawahannya, dia pasti akan iri, cemburu, dan benci." Dongfang Yusu tersenyum manis, "Tuan, apa nama menara itu?" ucap dari Yusu. Tan Yun menggelengkan kepalanya, "Saya belum memberi nama, tetapi Anda harus menamainya," ucap dari Tan Yun. "Tuan yang baik." Dongfang Yusu terdiam beberapa saat, lalu berbisik, "Tuan, karena bawahan saya berada di bawah perintah Anda, lawan sekelompok setan, maka itu harus disebut Menara Iblis Kota Yusu," ucap dari Yusu. "Oke," kata Tan Yun sambil tersenyum. Pada saat ini, gambaran di benak Tan Yun menghilang, dan kemudian bergema lagi, di jurang para dewa yang terkubur, suara sedih dewa-dewa Hong Huang. "Tuan, bersama dengan bawahan dan dewa-dewa liar, pimpin keduanya, suku dewa raksasa ke alam bawah, jadi, ada pertempuran pertama para dewa di zaman kuno di benua hukuman surgawi. Selama pertempuran itu, dewa raksasa liar saya terbunuh dan terluka berkali-kali,
dan Anda Tuan Dewa Liar yang paling setia juga mati. Tuan, penguasa alam liar mati dengan segenap jiwa dan raganya. Sebelum dia meninggal, dia memberi tahu bawahan ini bahwa jika bawahan ini bisa melihatmu suatu hari nanti, dia akan memberitahumu untuknya, mengatakan bahwa dia kasihan padamu, dan bahwa dia tidak bisa lagi menemanimu berperang di surga. Ia ingin meminta Anda untuk memaafkannya. Ia terus menyebut nama Anda sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat ini, suara di benaknya menghilang, dan Tan Yun di atas perahu roh gemetar, kesedihan melanda pikirannya. Di Xintian, air mata jatuh di pipinya yang tampan, dan dia tiba-tiba mendesis dan berteriak, "Yusu! Dongfang Yusu, Tuan ada di sini untuk melihat Anda. Tuan ada di sini untuk melihat Anda, Yusu." Tan Yun mencengkeram dadanya erat-erat dengan tangan kanannya, mengangkat kepalanya dan mendesis, "Ini semua karena kebaikanku sehingga banyak orang mati karena aku," ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Adegan Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menangis, membuatmu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian merasa sakit hati. Mengetahui bahwa tiga gadis itu tahu masa lalu Tan Yun, jelas bahwa itu pasti menara Dewa Penindas Iblis, yang sangat menyentuh Tan Yun. Mereka pintar, mereka bisa menebak bahwa Oriental Yusu di mulut Tan Yun terkait dengan menara penindas iblis, jika tidak, Tan Yun tidak akan lepas kendali melihat menara iblis. Di sisi lain, lebih dari 3.000 murid termasuk Huang Fuyu, Huang Fu Tingfeng, Luo Fan, dan Tian Xiang semuanya tercengang. Kemudian, firasat buruk muncul dari lubuk hatiku, bertanya-tanya apakah Tan Yun dikendalikan oleh semacam kekuatan, sehingga dia menangis tanpa bisa dijelaskan. "Kakak Tan Xian, ada apa denganmu? Kakak Tan, ada apa denganmu, Kakak Tan, ada apa denganmu? Jangan menakuti kami. Hutan Dewa Meteor itu aneh," ucap dari para murid. Ketika para murid khawatir tentang Tan Yun, Huang Fuyu menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Tan Yun. Dengan mata merah, dia meraih bahu Tan Yun dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan kuat. Dia berkata dengan cemas, "Kakak Tan, bangun. Bangun, jangan menakutiku," ucap dari Huang Fuyu. Mendengar ini, Tan Yun berhenti menangis, dan matanya terbelalak, tetap saja dia menjauh dari menara penindas iblis dengan enggan, dan kemudian, pura-pura bingung, menatap Huang Fuyu di depannya. "Apa yang terjadi padaku barusan?" ucap dari Tan Yun. Huang Fuyu tercengang, "Kakak Tan, kamu tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, kamu terus memanggil Dongfang Yusu," ucap dari Huang Fuyu. "Dongfang Yusu? Saya tidak tahu," ucap dari Tan Yun menggelengkan kepalanya, lalu menoleh dan melirik semua orang. "Semuanya, ada sesuatu yang aneh di hutan Dewa Jatuh, Anda harus berkonsentrasi, jika tidak, aku takut kalian akan seperti aku," ucap dari Tan Yun. "Baik kakak senior Tan." Ketika semua orang menjawab, Tan Yun menatap mata bingungmu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, dan menunjukkan, "Aku akan berbicara dengan kalian nanti," ucap dari Tan Yun. Ketiga gadis itu mendengar apa yang dimaksud Tan Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri siapa Dongfang Yusu yang ada di mulutnya. Kemudian, Tan Yun naik perahu roh dan terbang perlahan menuju menara iblis, sambil melepaskan kesadaran spiritualnya ke menutupi hutan lebat di bawah. Tiba-tiba, pupil Tan Yun menyusut. Tan Yun melihat bahwa di hutan lebat 50 mil di bawah, ketika pohon-pohon kuno pecah berkeping-keping, seberkas cahaya keemasan dengan ketebalan 10 kaki, dengan kekuatan yang menakutkan, menembus kehampaan, dan menabrak perahu roh. Semua orang cepat melarikan diri dari perahu roh. "Cepat," ucap dari Tan Yun meraung, tangan kirinya meraih Huang Fuyu di depannya, tangan kanannya meraih Mu Mengyi, melakukan langkah ilahi Hongmeng, langsung naik 2000 kaki ke langit, dan berdiri di atas pedang terbang. Nangong Ruksue, Zhong Wuxiao dan murid lainnya, setelah mendapatkan perintah Tan Yun, menggunakan pedang terbang segera mengikuti Tan Yun. Boom! Su! Dengan suara keras, sinar keemasan cahaya setebal 10 kaki menghantam perahu roh agung, yang lemah dan menyedihkan di bawah serangan sinar emas dari cahaya, itu berubah menjadi ledakan puing, menembus pepohonan di bawah.
Melihat pemandangan di bawah, semua orang, termasuk Tan Yun, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat yang sama, ditentukan bahwa serangan itu sama sekali tidak mampu menyempurnakan Soul Refining Realm Great Perfection. Hahaha. Tan Yun, tuan muda ini bertemu denganmu lagi, sebuah bayangan. Keluar dari hutan, dan Ruyan Chen yang berubah menaiki pedang terbang, muncul dalam kehampaan, dan memandang Tan Yun dari kejauhan dengan ekspresi mencibir. Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk ke Ruyan Chen, dan perlahan mengayunkan pendulum. Saya tidak ingin berbicara dengan seseorang yang makan kotoran, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Ruyan Chen menggertakkan giginya karena marah. 8 bulan yang lalu, Tan Yun memaksanya untuk memakan kotoran binatang buas, yang merupakan rasa sakit di hatinya. Itu juga merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya. Ketika dia membuka mulutnya, Tan Yun tiba-tiba mencibir. Binatang jahat mana yang menyerangku, sekarang keluar, dan aku akan membunuhmu, ucap dari Tan Yun. Semut yang bodoh, nadanya tidak kecil, ucap dari seseorang. Di tengah kehampaan yang bergejolak, seorang bocah pirang muncul entah dari mana di depan Ruyan Chen dan berdiri di atas kakinya. Bocah pirang itu tidak segera bertindak, mata emasnya mencemooh Tan Yun. Bocah itu ringan dan tak berawan. Dia mengulurkan jari, menunjuk Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, dan Huang Fuyu. Tanpa ragu, kalian berlima akan segera ditangkap. Dewa ini dapat membuat Anda hidup sedikit lebih lama. Kelompok semut lain segera bunuh diri. Jangan biarkan dewa ini mengatakannya untuk kedua kalinya. Jika tidak, kalian akan mati dengan menyedihkan, ucap dari bocah pirang. Pada saat ini, Tan Yun menatap bocah pirang itu, tampak acuh tak acuh, tetapi pada kenyataannya, jantungnya berdetak kencang. Aku tidak bisa melihat kultivasinya, pupil emasnya bukan mata manusia, itu pasti monster tingkat kelima dengan alam yang lebih tinggi dari kera tua. Jika itu adalah tahap baru lahir dan tahap pertumbuhan tingkat kelima, kera tua tidak takut, tetapi jika itu adalah tahap dewasa tingkat kelima, itu akan sedikit berbahaya, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun memikirkannya, para murid di belakangnya menatap bocah pirang itu, dan mereka khawatir. Tetapi ketika mereka memikirkan kera roh Tan Yun, mereka penuh percaya diri. Namun, tindakan Tan Yun selanjutnya membuat semua orang gemetar dan panik. Tan Yun tiba-tiba menoleh untuk melihat kerumunan, dan berteriak, ini bukan manusia, itu adalah binatang roh tingkat kelima. Lari, ucap dari Tan Yun. Kalimat, ini adalah binatang roh tingkat kelima, mengguncang pikiran murid Huan Fu Shengzong. Tan Yun meraung lagi, lari, ucap dari Tan Yun. Para murid melarikan diri untuk hidup mereka dengan pedang mereka. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Gongsun Ruoxi, Huang Fuyu, ketika melarikan diri dari Baizhang, mereka melihat ke belakang dengan panik. Tan Yun, yang tidak melarikan diri untuk hidupnya, akan berbicara ketika Tan Yun berkata dengan tajam, dengarkan aku, kalian harus melakukannya, lari, ucap dari Tan Yun. Ketika gadis-gadis itu tahu bahwa mereka bukan yang terkuat, mereka berhenti berbicara, mereka terus berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Melihat pemandangan semua orang yang melarikan diri untuk hidup mereka, bocah pirang itu memandang Tan Yun dengan dingin, karena kamu tidak bisa memegang tanganmu, maka biarkan dewa ini membunuhmu, ucap dari bocah pirang itu. Setelah mengatakan itu, bocah pirang itu mendorong telapak tangannya keluar, di udara, matanya tajam, dan dia berteriak, api emas membakar langit, ucap dari bocah pirang itu. Tiba-tiba, nyala api emas selebar 100 mil menyembur dari udara tipis di depan bocah pirang itu, seolah-olah gelombang emas menelan Tan Yun dalam sekejap, dan kemudian bergerak menuju Mu Mengyi, yang melarikan diri di belakang Tan Yun, dan yang lainnya, orang-orang, melonjak cepat. Di mana api emas dan ombak berlalu, pohon-pohon kuno seperti gunung di bawah terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap, dapat dilihat bahwa kekuatan api emas yang membakar langit itu kuat. Dan kecepatannya cepat, setidaknya 10 kali kecepatan murid yang melarikan diri.
Jelas, Huang Fu Tingfeng dan lebih dari 3.000 murid lainnya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ruyan Chen melihat gelombang api keemasan di seluruh langit, dan bergegas menuju murid-murid Huang Fu Shengzong. Dia buru-buru menunjuk ke Nangong Ruksue dengan gaun putih dan berkata, "Senior, wanita ini tidak mungkin terbunuh, dia adalah saudara perempuan dari gadis suci istanamu," ucap dari Ruyan Chen. "Dewa tahu bahwa kepala istana telah menjelaskan," ucap dari bocah pirang itu. Bocah pirang itu berhenti, pupil emasnya melebar, seolah melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya, berseru, "Di bawah api dewa, kamu bahkan tidak mati," ucap dari bocah pirang. Tapi Tan Yun yang menginjak pedang terbang dari api emas, dan berkata sambil tersenyum, "Binatang, ini kejutan, bukan, kejutan untukmu masih akan datang," ucap dari Tan Yun. "Kera tua, selamatkan orang dulu," ucap dari Tan Yun. Tan Yun memberi perintah, dan kera iblis pembantai surga keluar dari tas binatang roh dan tiba-tiba menjadi 1 kilometer besar, dan kemudian Tan Yun terbang di bahu kanan kera iblis pembantaian surga. Tan Yun, yang memiliki nyala api Hongmeng, secara alami tidak takut dengan nyala api. Mengaum. Setelah kera setan pembantai surga melompat ke hutan meteorit, ia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Dalam sekejap, energi iblis hitam yang mengepul melonjak keluar dari tubuh, dan berubah menjadi puluhan kilometer di langit. Hantu naga bercakar 12. Hantu naga iblis, dengan raungan naganya, membuka mulut naga dengan takjub, memancarkan kekuatan paus yang menelan sungai dan bulan. Tiba-tiba, api emas yang bergegas menuju Mu Mengyi dan yang lainnya menjadi gila di hantu naga. Hanya dalam satu napas, nyala api emas ditelan, dan hantu naga ajaib hancur bersama. Kera iblis pembantai surga tampaknya mendapat serangan balik, dan semburan darah dicurahkan. Pada saat ini, Mu Mengyi dan yang lainnya, yang telah melarikan diri ribuan kaki jauhnya, berhenti melarikan diri untuk hidup mereka, menggantungkan pedang mereka di udara, melihat kembali ke arah Tan Yun. "Jangan kemari," ucap dari teriak Tan Yun. Pada saat ini, bocah pirang itu menatap kera iblis pembantaian surga dengan heran, "Kamu, kera pengembara kesengsaraan tingkat keempat, benar-benar dapat menelan api dewa," ucap dari bocah pirang. "Persetan dengan nenekmu," ucap dari kera iblis pembunuh langit meraung dengan marah dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Tuan, dilihat dari napasnya, itu harus menjadi binatang dewasa tingkat kelima, dan itu memancarkan napas unicorn," ucap dari kera iblis. Dengar setelah itu, Tan Yun menatap bocah pirang itu, memikirkan kembali nyala api emas tadi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu unicorn Jin Yan?" ucap dari Tan Yun. Hahaha. Bocah pirang itu tersenyum main-main, "Ya, dewa itu persis sama. Unicorn api emas dewasa tingkat kelima, karena Anda telah menebaknya, Anda harus tahu bahwa hanya ada satu cara bagi Anda untuk mati," ucap dari bocah pirang. Mengaum raksasa dengan ketinggian 300 kaki, mengambang di udara. Ini adalah 4 binatang roh yang berbeda terbakar dengan api keemasan di sekujur tubuhnya. Ini adalah kepala naga, ekor sapi, punggung harimau, dan beruang yao. Tubuh besar dan perkasa ditutupi dengan sisik emas besar. Keempat kukunya kuat dan ketika satu ekornya menari di kehampaan, itu membuka celah ruang, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah unicorn api emas di mulut Tan Yun. Pada saat ini, Jin Yan Qilin memiliki senyum manusiawi di wajahnya, memandang kera iblis pembantai surga dengan jijik, dan berkata, "Ini hanya periode kesusahan tingkat keempat, menyerahlah pada perjuangan yang tidak berguna," ucap dari Jin Yan Qilin. "Ibumu pergi," ucap dari kera iblis surgawi memiliki semangat juang yang tinggi, membuka mulutnya yang besar, dan taringnya sangat ganas. "Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tunggu sampai dewa menghancurkan apa yang disebut tuanmu, dan kemudian perlahan-lahan membersihkanmu," ucap dari Jin Yan Qilin mendengus dingin, dan tiba-tiba melepaskan aura kedewasaan tingkat kelima, dan meletakkannya di bahu kera setan pembantaian langit. Tan Yun bergegas dengan marah. Seberapa kuat aura kedewasaan tingkat kelima, kemanapun dia lewat, suspensi itu runtuh, memperlihatkan potongan-potongan lubang raksasa yang gelap gulita.
Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.